Oke, sudah terlihat tampilannya? Sudah, Pak. Ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya, rekan-rekan semua. Dalam keadaan kita berpuasa ya, pada hari ini teman-teman masih punya kesibukan yaitu untuk melaksanakan perkuliahan gitu ya, tanpa mengurangi rasa semangat, tanpa mengurangi dengan kemalasan dan segala apapun itu ya. Yang pertama kita agendakan hari ini offline, kemudian kita mulai kembali dengan masih hibrid ya, dengan teknologi yang ada saat ini. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang 2 sesi ke depan ya. Kita hari ini semuanya mikro sesuai dengan jadwal ya. Jadi nanti minggu depan kita dua-duanya sesinya adalah makro ya. Jadi hari ini semuanya mikro semua gitu. Nah, hari ini kita akan membahas di sesi pertama, kita akan membahas tentang yang namanya teori permintaan gitu ya, teori permintaan. Nah, teori permintaan itu apa? Berarti kalau misalnya kita berbicara tentang yang namanya permintaan. Permintaan itu adalah sejumlah barang ya yang diminta oleh konsumen ya pada tingkat harga tertentu. Jadi kalau diibaratkan ya, berarti yang namanya suatu permintaan itu adalah merupakan barang yang ada yang diminta oleh konsumen ya pada tingkat harga, yang minta itu konsumen. Sehingga jika yang minta konsumen, secara otomatis berarti permintaan itu berasal dari konsumennya. Jika konsumennya meminta, semakin banyak permintaan, tetapi barang yang tersedianya sedikit, secara otomatis maka harga akan semakin meningkat harganya. Kenapa harga akan semakin meningkat? Karena kalau misalnya harganya dia langka, barangnya langka, secara otomatis barang langka itu membuat semuanya itu menjadi mahal. Itu ya perbedaan dari ini. Tapi kalau barangnya banyak gimana Pak? Kalau barangnya banyak, secara otomatis barang tersebut ya berarti semakin banyak semakin murah gitu. Contohnya apa? Seperti kita di dalam lagi panen musim rambutan misalnya. Maka semua orang di pinggiran jalan, bahkan di toko-toko buah semuanya itu juga mereka berjualan rambutan. Dengan penjual yang banyak, secara otomatis harganya itu menurun gitu. Kenapa menurun harganya? Karena harganya saking banyaknya permintaan ya, harganya barangnya banyak, permintaannya juga seimbang. Bahkan juga mungkin tidak terlalu banyak karena orang ada yang tidak suka dengan rambutan. Secara otomatis dengan harganya mahal itu secara dia lebih memudahkan ya. Dia lebih menginginkan bahwa yang namanya permintaan dari harga itu tergantung dari banyaknya tidak permintaan dari pasar, dari konsumennya, kemudian dengan persediaan yang ada gitu. Kalau dengan persediaan yang ada, mau tidak mau persediaan itu dengan sendirinya itu akan tergantung tingkat harganya, tergantung dengan langka atau tidak gitu. Kemudian kedua, berbicara tentang yang namanya teori permintaan. Teori permintaan itu apa? Teori permintaan itu adalah menghubungkan antara tingkat harga dengan tingkat kuantitas barang yang diminta pada periode waktu tertentu. Secara otomatis dengan permintaan-permintaan yang ada itu, dengan menghubungkan antara harga dan jumlah. Nah, quantity itu kan berarti jumlah. Dengan berbicara quantity berarti jumlah barangnya berapa gitu yang diminta pada periode tertentu di situ. Kemudian kerangka waktu yang dianalisis juga dapat ya berupa jam, ya berupa hari, berupa minggu, ya berupa bulan, berupa tahun dan lain sebagainya. Nah, ini yang membedakan kalau waktunya sama, ya jamnya sama, kemudian yang jual sama, seperti halnya dalam promo diskon. Diskon dipromokan secara otomatis dengan promo diskon itu dengan sendirinya maka ada jamnya, ada harinya berbeda gitu. Nah, orang yang ada di situ berarti semakin banyak yang membeli ataupun yang tidak membeli. Ketika ada promo itu berarti permintaan tinggi. Karena orang berlomba-lomba mencari barang murah, orang berlomba-lomba untuk mencari potongan diskon, potongan harga dan sebagainya. Ini yang namanya permintaan yang didasarkan dari hasil promo itu.
Sehingga kuantitasnya, kebanyakan jumlah barang yang dijual itu saking banyaknya di stok gudang. Nah, itu yang terjadi promo dan sebagainya. Sehingga konsumen pun dengan sendirinya permintaan itu akan melonjak pada saat ini. Nah, saat ini kan kita mau menghadapi di bulan suci Ramadan ini, nanti 2 minggu ke depan ya akan ada yang namanya Lebaran. Nah, Idul Fitri. Nah, Idul Fitri biasanya orang lebih cenderung lebih berpikir bahwa mereka itu untuk apa, Pak? Mereka untuk bisa membeli hal yang baru, pakaian baru, baju baru ya, atau mungkin semuanya yang baru ya. Kondisi-kondisi tertentu juga harus diperhatikan ya secara seksama ya oleh pengambil keputusan, baik itu manajerial ya, karena dipengaruhi oleh permintaan konsumen. Nah, ini juga sama ya. Tadi kan seperti masaknya Lebaran, ya masaknya lagi musim durian, misalnya musim rambutan dan sebagainya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi di mana kondisi itu adalah keputusannya adalah keputusan dari manajerial karena saling mempengaruhi satu sama lain sih. Nah, ini adalah mekanisme pasar. Di mana namanya mekanisme pasar atau dikenal dengan yang namanya teori permintaan ya. Di sini adalah permintaan pasar dan kurva permintaan, atau dikatakan sebagai namanya market demand curve. Dia menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dari berbagai tingkat harganya. Kemudian apa lagi? Hukum permintaan atau law of demand. Law of demand menyatakan apa di situ? Menyatakan bahwa jika harga pada jumlah permintaan turun, maka ceteris paribus ya, atau sebaliknya. Artinya kalau permintaannya turun di pasar, secara otomatis jumlah harga juga akan semakin tinggi atau semakin naik di sini. Ini di sebelah ada yang namanya tabel ya. Ini tabel ceteris paribus antara kurva permintaan daging misalnya. Di mana P ini adalah harga daging, sementara Q adalah jumlah daging. Ketika jumlah daging yang diminta 1.500 yang diminta, maka harganya dia naik atau tinggi. Tetapi beda jika permintaannya banyak, Pak. Jika permintaannya banyak, 2.200 nih permintaannya, ternyata harga dagingnya adalah 10 di sini. Ini yang namanya permintaan ya, yang tergantung dari kuantiti, semakin banyak yang meminta, sementara harga juga akan semakin turun dengan sendirinya. Ya. Tapi berbeda jika jumlah permintaan ini turun, harga ini akan naik dengan sendirinya. Tapi ini bisa berlaku nggak Pak kalau di musim Lebaran gitu ya, atau di musim Hari Raya dan sebagainya gitu. Itu tergantung. Tergantung di mana? Tergantung dari yang namanya kebutuhannya itu bagaimana yang di sini. Kalau semakin barang naik ya, tapi kalau permintaannya otomatis ya ada namanya barang substitusi. Selain daging biasanya orang juga ketika harganya tinggi, kemampuan daya belinya kurang, orang akan juga memilihnya itu dengan yang berbeda. Apa Pak milih yang berbeda? Mereka akan memilihnya dengan harga yang lebih pengganti, misalnya ayam, misalnya ikan atau ikan asin dan sebagainya. Itu adalah cara mereka untuk bisa bahwa teori permintaan ini tergantung ada yang namanya barang substitusi. Di mana barang substitusi itu satu sama lain itu, nah itu bisa ditekan ya, tergantung dari barang substitusinya. Kembali ke ceteris paribus. Ceteris paribus di sini adalah asumsi bahwa faktor-faktor lain selain harga dianggap konstan. Artinya selain harga, faktor-faktor lain dianggap konstan. Kemudian apalagi Pak? Permintaan pasar itu adalah akumulasi dari seluruh permintaan individual. Kenapa di sini dikatakan sebagai seluruh permintaan individual? Karena semua tergantung ya dari apa? Dari yang namanya kebutuhan dari permintaan di pasar itu apa. Apalagi Pak, faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga tadi ya. Tadi salah satunya adalah harga barang ya. Ada juga Pak, harga barang lain. Harga barang lain juga sama gitu. Ya kan, harga barang lain kemudian juga dia berpengaruh di situ terhadap yang namanya permintaan. Apalagi Pak, selera konsumen sama. Jumlah pendapatan konsumen, semakin konsumen punya pendapatan lebih, punya pendapatan tinggi, dengan sendirinya dia akan membeli. Apalagi Pak, ekspektasi.
ekspektasi dengan sendirinya juga dilihat di situ bahwa yang namanya suatu ekspektasi yang baik, sesuatu ekspektasi yang diharapkan dari semuanya itu membuat tergantung dari yang namanya kebutuhan di situ apa, kebutuhannya yang menjadikan bahwa kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan jumlah permintaan yang ada. Ini adalah mekanisme pasar ya, mekanisme pasar atau di sini adalah lanjutan dari yang tadi ya. Dari yang tadi teman-teman lihat nih, jika harga ya, jika di sini jumlah permintaan daging 1.500, maka harganya 12 misalnya, atau 12.000 atau mungkin 12.000 berapa gitu harga per ini. Misalnya ini menandakan bahwa jika permintaan tinggi, harganya tinggi. Jika permintaannya kecil, maka harganya tinggi. Tetapi jika permintaannya banyak, maka harganya turun dengan sendirinya. Gitu. Karena barang yang diproduksi massal dan lebih banyak di situ kan. Nah, kembali ini pergeseran antara mekanisme pasar di sini. Lihat kurva perubahan jumlah barang yang diminta ceteris paribus ini. Jika perubahan harga barang di sini nih, jika ada di sini P-nya itu harganya ada P, ada V0, ada P1 ya. Maka di sini ada yang namanya pergeseran dari jumlah permintaan ini. Ini adalah harga mula-mula, ya kan? Bergeser dengan harganya ada penurunan harga nih. Bisa dia terjadi P0 ke P1 adalah penurunan harga, bisa dari P1 ke P0 adalah peningkatan harga. Atau dari sini, ini juga sama jumlah Q ini. Jika dia Q0 ya ke Q1 ini adalah bisa adalah kenaikan dari jumlah ya, jumlah harga barang di sini. Jumlahnya yang permintaan dari konsumen dia naik atau dari Q1 ke Q0 dia menurun. Sehingga dengan terjadi penurunan ini di sini antara A dan B ini berpengaruh ya kurvanya. Bisa dia naik, bisa dia turun tergantung dari perubahan harganya di situ. Begitupun dengan selera lain, perubahan permintaan dipengaruhi selain harga yang tadi yang ada selera konsumen, ada barang substitusi, ada ekspektasi dari konsumen, ada juga pendapatan konsumen dan lain sebagainya. Nah, semua itu akan ada perbedaan-perbedaan yang masing-masing satu sama lain itu mengalami yang namanya perubahan di situ. Sama halnya di sini nih. Ada pergeseran di sini antara price ya, dari P ini adalah kurva V, garis ini adalah sumbu P, sementara di sini ada nilai P0 ya, ada V0, ada P1, ada P2, ada P yang terjadi akibat dari perubahan ini. Ketika ada perubahan di situ, secara otomatis bergeser Q1 ke P1, Q aksen ke P aksen, Q0 ke P2 ya, ke P2. Kemudian ada lagi Q ke P aksen di sini. Nah, ini ada pergeseran dari permintaan D1 ke D0. Ini D0 adalah kurva perubahan permintaan mula-mula. Terjadi penurunan di sini ketika D1-nya ada di posisi dia permintaan ini. Berubah di sini kan. Jumlah Q-nya dia berkurang. Sehingga harga juga secara otomatis dia tinggi. Tapi bayangkan dengan D2 ini, jika permintaannya tinggi, maka harganya turun. Di sini permintaannya. Maka di sini pergeseran. Jadi kalau ada penurunan di sini permintaan, secara otomatis harga akan tinggi. Tetapi kalau permintaannya tinggi, maka harga akan cenderung turun. Itu mekanisme pasar. Kemudian ini ada contoh kasus ya, contoh kasus di mana ada yang namanya mekanisme pasar ya, di mana ada kasus 1-1, di mana permintaan suatu barang ya di sini ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 min 10P, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan V adalah harga. Yang pertama buatlah yang namanya schedule permintaannya itu apa. Kedua adalah gambarkan kurva permintaan barang tersebut kita gambarkan. Lihat schedule di sini. Schedule permintaan di sini jika persamaannya Q sama dengan 60 min 10P, maka di sini harganya adalah 2 di sini.
Jika di sini harganya kita misalkan adalah 2, maka masukkanlah ke dalam persamaan Q permintaan ini. Berarti Q sama dengan 60 min 10P. Jadi kalau ini 2, berarti 60 dikurangi 10 dikali P-nya 2. Berarti 60 dikurangi 10 kali 2, 20. Berarti 60 dikurangi 20. Maka ketemulah di sini adalah 40. Sekarang andai pemisalannya P-nya 3. Kalau P-nya 3 berarti jadi 60 min 10 kalikan dengan 3. Ya. Berarti 60 minus 30. Berarti 60 dikurang 30 ketemunya adalah 30. Sekarang kalau kita misalkan P-nya adalah 4. Berarti Q sama dengan 60 min 10 kali 4. Berarti 60 min 40. Berarti Q ketemu 20. Maka akan ketemu kurva di sini jika bawah adalah Q adalah jumlah barang yang diminta, sementara V adalah harga. Mulai dari 2, 3, 4, sementara permintaan, jumlah permintaan mulai dari 20, 30, 40. Nah, nanti apa? 2,40 atau di sini 40,2. 40,2, kemudian 30,3, kemudian 20,4. Nah, di sini berarti permintaan dari masing-masing kurva di sini berarti kita buat garis lurus. Ini adalah kurva permintaan ya. D sama dengan 60 min 10P di situ. 60 min 10P. Nah, sehingga apa yang terjadi? Terjadi di sini berarti harganya itu fix ini. Jika harga per jumlah permintaannya tinggi, maka harga semakin murah dibandingkan dengan yang permintaannya sedikit. Permintaannya sedikit, barangnya langka, maka harga akan tinggi. Ini adalah contoh dari berdasarkan dari yang namanya schedule permintaan dari persamaan Q sama dengan 60 min 10P. Kemudian ini ada contoh demand analysis ya. Di mana demand itu artinya adalah permintaan, yaitu adalah kuantitas barang atau jasa yang rela atau mampu dibeli ya oleh konsumen selama periode tertentu ya. Berdasarkan juga dengan kondisi-kondisi yang ada. Ini di bawah ada model matematis ya, di mana konsep permintaan barang atau jasa Q dx sama dengan F sama dalam kurung PX, I, PR, PE, IE, PAE, T, N, A, F, O. Di mana di situ Q dx itu artinya adalah kuantitas permintaan barang atau jasa. F-nya adalah fungsi, ini berdasarkan fungsi dari atau ketergantungan pada ya, fungsinya. Kemudian PX adalah harga dari barang atau jasa X. I adalah pendapatan konsumen, PR-nya adalah harga dari barang lain yang bersangkutan, kemudian PE adalah ekspektasi konsumen terhadap harga dari barang atau jasa X di masa mendatang, IE adalah ekspektasi konsumen terhadap tingkat pendapatan di masa mendatang, PAE itu adalah ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan barang atau jasa X ya di masa mendatang, T adalah selera konsumen, N adalah banyaknya konsumen yang potensial, A-nya adalah pengeluaran iklan, F-nya adalah fitur atau atribut dari barang atau jasa tersebut, O-nya adalah faktor-faktor spesifik lain dari permintaan barang atau jasa tersebut. Kemudian apalagi? Ini ada hubungan antar variabel ya dari dalam fungsi permintaan di situ ya. Yang pertama di situ ada fungsi permintaannya itu dari harga ya. Dari harga ya itu adalah harga produk. Harga produk itu simbolnya adalah P di sini. Ketika simbolnya P, maka secara otomatis ya simbol di situ hubungannya adalah negatif di sini. Kemudian pendapatan konsumen juga sama di sini. Simbolnya adalah I, di mana bentuk hubungannya adalah negatif untuk produknya inferior. Ya, standar slope juga bernilai negatif. Kemudian yang ketiga, ada namanya harga produk lain. Di mana ini adalah
FR ya, di mana positif untuk produk substitusi, negatif untuk produk komplementer. Nah, kalau misalnya substitusi berarti produk itu merupakan produk pengganti. Contoh tadi daging sapi kemudian diganti dengan yang namanya ayam misalnya, daging ayam. Atau kita substitusi dengan daging ikan misalnya, atau ikan ya. Nah, itu substitusi. Beda halnya untuk produk komplementer. Kalau komplementer itu pelengkap. Misal teman-teman beli kopi. Nah, beli kopi kemudian pelengkapnya apa Pak? Gula gitu. Dimana ketika kita minum kopi, ada orang yang masih menggunakan gula untuk minum kopi agar rasa tidak pahit. Ya, seperti itu gitu. Itu adalah komplementer. Kemudian yang keempat apa? Ada yang namanya ekspektasi di situ. Ekspektasi apa? Ekspektasi harga produk ya di masa yang akan datang. Di mana jika terjadi PE di situ itu bernilai positif ya, maka tanda slop juga positif. Yang kelima adalah ekspektasi pendapatan konsumen di masa yang akan datang, itu dikenal dengan nama IE atau dia bernilai hubungannya positif ya, maka tanda slop juga positif. Kemudian adalah ekspektasi ketersediaan produk di masa yang akan datang, itu PAE yang bernilai negatif. Itu adalah hubungan antara variabel ya, antara variabel dengan fungsi permintaan di situ. Kemudian selanjutnya masih lanjut yang ketujuh. Gimana kalau yang ketujuh adalah selera konsumen? Selera konsumen simbolnya di situ adalah T simbolnya. Hubungannya adalah bernilai positif, hubungannya bernilai positif. Dengan sendirinya ketika misalnya dia ya hubungannya positif secara otomatis ya di sini T-nya adalah positif maka simbolnya adalah T di sini. Kemudian apalagi? Kemudian di sini ada yang namanya banyaknya konsumen potensial atau dikenal dengan nama N di sini. N-nya adalah positif. Nah, N-nya. 9 adalah pengeluaran iklan ya, itu adalah simbolnya adalah A. Hubungannya adalah positif, maka tanda slopnya adalah positif. Kemudian atribut produk atau fiturnya bagaimana? Di sini ada simbolnya adalah F. Maka hubungannya adalah bernilai positif, tandanya adalah juga positif di sini. Itu ya, itu berhubungan. Kemudian bagaimana nih? Sekarang kita buatkan yang namanya contoh dari demand analysis gitu. Nah, demand analysis di situ adalah permintaan TV berwarna ya. Ini adalah 20 inci ya, ditemukan bahwa fungsi permintaan ya secara umum sebagai berikut. Q DX itu sama dengan min 1,4 min 15 PX ya, ditambah 7,5 PR, ditambah 2,6 I, ditambah 2,5 A. Nah, di mana Q DX itu adalah kuantitas permintaan TV berwarna, ini dalam bentuk ribuan unit. PX adalah harga dari TV berwarna ya, ini dalam ratusan ribu rupiah. Kemudian PR adalah harga TV ya dari merek lain ya, dalam ini ratusan ribu rupiah. I adalah pendapatan konsumen ya dalam jutaan rupiah per tahun ya. A itu adalah pengeluaran iklan produk TV ya dalam bentuk ratusan juta rupiah per tahun. Ini di bawah ada sebuah contoh ya pada tahun 1996 ya. Harga rata-rata TV berwarna 20 inci Samsung di Surabaya dengan harga 1,1 juta. Harga TV berwarna merek lain adalah 0,9 juta. Kemudian rata-rata pendapatan konsumen 10 juta per tahun. Dan total pengeluaran iklan ya untuk TV berwarna itu Samsung itu sebesar 20 inci itu sebesar 5 miliar dia yang dibayarkan oleh pihak Samsung ke pemerintah. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan fungsi permintaan TV berwarna Samsung 20 inci itu. Kemudian yang kedua adalah hitunglah besar kuantitas permintaan TV berwarna Samsung ya 20 inci, kemudian gambarkan yang namanya fungsi dari demand-nya itu bagaimana. Nah, berarti di sini sekarang kita akan yang namanya membuat ya atau menjawab nih dengan soal pertanyaan di situ yang rata-ratanya itu adalah dengan menggunakan soal dari demand analisis atau permintaan yang analisis. Silakan jika ada yang bisa. Ada? Ini saya lanjutkan. Langsung ya, kita jawab bareng-bareng ya.
Lihat, pahami kembali. Apa yang dipahami di sini? Pahami bahwa ketika pada tahun 1996 ada harga TV rata-rata 20 inci sebesar 1,1 juta. Kemudian TV berwarna merek lain 0,9 juta. Kemudian pendapatan adalah 10 juta. Kemudian total iklannya adalah 5 miliar. Nah, sekarang tentukan fungsi TV. Ya, kemudian yang kedua hitung besar kuantitasnya, yang selanjutnya adalah bikin yang namanya fungsi dari permintaan itu apa. Kita lihat. Ini adalah jawaban soal demand analysis, di mana fungsi permintaan QDX itu sama dengan min 1,4 dikurangi 15 PX ya, ditambah 7,5 PR plus 2,6 I plus 2,5 A di situ. Berarti ketemunya adalah minus 1,4 dikurangi 15 PX ditambah 7,9, tadi harga PR-nya itu 9 ya. 9. Kemudian ditambah 2,6. Nah, I-nya tadi adalah 10 ya. Kemudian 2,5 A, A-nya sendiri ada 50. K ketemu di sini ditambahkan ya, dijumlahkan. Ini jumlahkan dulu, ini min 1,4. Ini 7,9 kali 7,5 kali 9 berapa? Cok dihitung. 7,9 kalikan dengan 5. 7,5 kalikan dengan 9. 67 ya, 67,5 ditambah 26 kali 10 berarti kan 26, ditambah 2,5 kali 50 berarti 125. Ketika ditambahkan semuanya ya, tadi adalah 67,5 tambah 26 tambah 125. Ketemunya adalah 217,1 dikurangi 15 itu adalah fungsi dari permintaan yang ada. Kemudian setelah fungsinya ketemu, selanjutnya kita berbicara tentang kuantitas permintaan. Nah, kuantitas permintaan di sini ada yang namanya QDX. QDX adalah 217 ya, 1 dikurangi 15 kalikan dengan 11. Maka ketemu di sini adalah 217,1 dikurangi dengan 165. Maka ketemunya adalah 51,9. Kemudian apa lagi? Kita mencari yang namanya titik potong. Titik potong sumbu DX ya, di mana dia punya syarat adalah PX sama dengan 0 di sini. Maka QDX sama dengan 217,1 ya, dikurangi 0. Maka ketemu adalah 217,1 ya. Ini adalah 217,1,0. Maka titik potong sumbu PX syaratnya QDX-nya 0. Nah, QDX-nya 0 berarti 0 sama dengan ini persamaannya 217,1 dikurang 15 PX. Maka ini pindah ruas, min 15 PX pindah ruas sebelah kiri jadi positif sama dengan 217,1 di sini. Maka PX sama dengan 14,47 ya, ketemulah adalah simbolnya adalah 0,14,47 sumbunya. Kemudian kalau kita gambarkan dengan menggunakan kurva, maka di sini ketemunya adalah 0,1447 ya, terus sama 217,1,0 di sini. Maka ketemu di sini 217,1,0 ya dalam sumbu QX-nya. Kemudian dalam sumbu ininya adalah 0,1447. Maka inilah yang namanya persamaan QDX ya, sampai 15 PX gitu. Itu adalah persamaan dari yang namanya fungsi dari kurva permintaan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada contoh ya, contoh hypothetical industry demand curve ya for new domestic automobiles at interest rate-nya. Ini rate-nya pajaknya antara 6%, 8%, and 10% gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang namanya frame price, ini adalah harga per auto ya dalam
US dollar ya. Kemudian ini adalah quantity of new automobiles dalam bentuk million di sini. Ini adalah contoh dari yang namanya kurva. Kurva apa Pak? Kurva permintaan di situ. Ketika kita berbicara di situ adalah kurva permintaan, berarti secara otomatis ya kurva di sini dia bentuknya itu satu sama lain itu lurus nih. Kalau dia katakanlah kurva nih demand yang dengan rate pajaknya adalah mulai dari interestnya ya adalah 6%, maka dia tinggi. Ya di sini ada nih 10 million, nah dia ini hampir 10,25 US dollar di sini. Kemudian yang 8 ini sampai ketemunya adalah 8, ini ada 8,29 US dollar. Kemudian yang 6 ini ketemunya adalah 29 US dollar. Bahkan ini nggak ada di sini ya. Berarti kurva ini ketika dia misalnya permintaannya itu dia pajaknya dia 6%, maka secara otomatis nah harga yang diminta tinggi sampai dengan jumlah barang diminta hampir dengan 10 di sini. Begitupun yang ini sampai dengan 8 ya. Bayangkan kalau misalnya dari pajaknya interestnya itu at 8% interest di sini. Maka di sini perubahannya turun kan. Dari 8% ya. Kemudian ini adalah 10,21 nih, turun. Kalau pajaknya 8. Bahkan kalau interestnya ini adalah sampai dengan pajak rata-ratanya hampir 10%, nah maka turun lagi permintaan. Jadi jumlah barang yang diminta ini dengan harga tergantung juga pengaruhi dengan yang namanya interest rate ya. Mulai dari 6%, 8%, 10%. Yang jelas kurvanya pasti garis lurus nih kalau permintaan. Yang jelas yang teman-teman garis bawahi bahwa yang namanya permintaan itu adalah tergantung dari yang namanya jumlah barang yang diminta gitu kan. Kalau jumlah barang yang diminta itu tinggi atau apa, itu yang menyebabkan bahwa permintaan itu naik atau permintaan itu turun dengan sendirinya. Gitu ya, yang berhubungan dengan permintaan. Silakan, jika ada sharing atau pertanyaan dipersilakan. Monggo silakan, jika ada pertanyaan. Silakan pertanyaan. Oh, boleh silakan. Mas Haryanto, silakan. Ini Pak mau tanya tentang absen. Saya kan telat masuk gitu Pak. Oh, absen belum kita absen. Nanti iya. setelah ini aja nggak apa-apa. Ini kan 2 sesi ya. Sesi pertama nanti jam 10-an kita baru absen ya bareng-bareng ya. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Yo, monggo. Silakan, ada lagi? Ya, jadi yang permintaan juga sama nih halnya. Kalau saat ini kan yang memang di bulan Ramadan ini dengan sendirinya ada nih permintaan nih pasti meningkat nih permintaannya. Apalagi di bulan puasa saat ini ya, ketika nanti orang-orang akan 5 hari atau mungkin sudah dapat THR nih dengan sendirinya bahwa permintaan ini akan cenderung meningkat ya, pada periode Lebaran gitu. Bahkan ketika misalnya sebelum Lebaran ya, orang akan terus berlomba-lomba ketika mereka sudah mendapatkan THR dari tempat kerjanya masing-masing yang mayoritas ya. Kemudian dari mereka pun akan cenderung ya belanja, ya akan cenderung mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan juga dari mereka juga akan cenderung juga
di pasca Lebaran ya, di Lebaran hari pertama mereka bersilaturahim ya ke keluarga masing-masing gitu kan. Dengan sendirinya itu keperluan akan meningkat tuh, seperti pakaian baru, makanan, hadiah dan lainnya. Oke, silakan Mas Rahmat Hidayat, silakan. Iya Pak, izin bertanya. Kan Hmm. kayak bulan puasa ini kan banyak masyarakat, banyak kebutuhan. Suaranya kecil Udah ya, dari, Mas Rahmat ya. Agak gedean suaranya. ya kan ini bulan puasa nih Pak, untuk masyarakat Hmm. kebutuhan banyak. Nah kayak contoh kita mau lebaran lagi butuh daging sapi, justru malah semakin banyak kebutuhan justru semakin mahal gitu Pak, biayanya sendiri gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak, kan kalau kita di perhitungan tadi kan sebagai kebutuhannya untuk harganya semakin menurun, tapi justru pas lebaran kebutuhannya banyak justru harganya malah meningkat gitu Pak. Nah itu bagaimana tuh Pak? Betul. Nah ini uniknya ya, keunikan di Lebaran ini, di hari raya, mau itu Lebaran hari raya Idul Fitri ya, atau mungkin hari raya Natal gitu, atau apapun itu hari raya besar keagamaannya, itu cenderung meningkat. Kenapa? Gitu. Nah ini adalah demam yang terjadi setahun sekali ya kalau saya mengatakan. Kenapa setahun sekali? Karena di bulan Ramadan, ketika liburan hari raya ini adalah liburan yang paling panjang dibandingkan dengan liburan hari raya yang lain. Kenapa? Karena hari raya yang lain itu mereka tidak sepanjang hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Itu salah satunya alasan yang kenapa liburnya panjang di situ. Kemudian yang kedua, liburnya itu selain liburan puasa, liburan Lebaran, dan juga banyak orang-orang yang mengajukan cuti untuk bersilaturahim ya, ketemu dengan keluarga, dengan sanak saudara ya dan sebagainya itu pada hari-hari Lebaran itu. Bahkan orang-orang non-Muslim pun cenderung mereka ikut mudik gitu pada saat ya ini ya, pada saat Lebaran itu ya. Nah, ini yang menjadikan masalah ya ke kita, bahwa permintaan itu dengan sendiri tadi saya katakan bahwa permintaan itu jika barangnya banyak ya, maka permintaannya banyak, kemudian sedikit ya ininya, maka itu harganya itu akan dia naik ya. Tapi kalau harganya dia barangnya sedikit, kemudian yang mintanya banyak, dia pasti naik. Nah, sekarang kita bandingkan. Jika di bulan Ramadan ini kebutuhan akan namanya membeli pakaian, misalnya, membeli pakaian yang mewah ya, cenderung kepada mereka ini saat ini di Lebaran ini mereka akan beli pakaian baru, akan beli makanan ya, dan atau mungkin makanan khas Lebaran gitu, atau memberikan hadiah atau mungkin memberikan yang lain, sehingga barang-barang yang berkaitan dengan tradisi-tradisi pun akan diburu dan dibeli. Apa tuh tradisinya? Baju muslim, busana muslim ya, kue-kue kering atau parcel-parcel lebaran dan sebagainya. Dan kenapa cenderung naik sementara permintaan meningkat? Dalam waktu yang sangat mepet, artinya waktu itu kan bergeraknya dengan waktu hanya di hitungan minggu ya, bahkan nggak nyampe hitungan bulan. Nah itu kenaikan itu terjadi melonjak tinggi karena peningkatan terjadi di waktu yang sama. Contoh, orang mudik Lebaran, mudiknya itu cuti dari perusahaan atau libur Lebaran bersama itu kan paling habis cuti pertama kan misalnya H-3 atau H-4 ya. Nah, orang berlomba-lomba, semua orang seluruh Indonesia berlomba-lomba mereka di hari yang sama. Mereka yang di hari yang sama, mereka ingin bersilaturahim, ingin pulang kampung, sementara kendaraan, baik kendaraan darat, kendaraan laut atau kendaraan udara di situ ya, pesawat dan perahu yang lainnya itu semua sudah habis tiketnya, di booking sama seluruh orang Indonesia yang akan mudik di 1 minggu atau mungkin di 1 bulan sebelumnya. Sehingga dengan banyaknya permintaan tetapi tiketnya langka, itu pasti mahal. Dan bahkan banyak muncul di sini masalah baru. Apa masalah barunya? Calo-calo yang ada. Calo yang akhirnya dia membeli tiket dengan harga murah ya sebelumnya, akhirnya dia jual ke orang lain dengan harga lebih mahal. Karena kenapa? Saking langka. Langka bukan berarti semua orang berluyun-luyun, tidak. Karena langka. Sama halnya daging. Daging yang nanti di H-1, orang berlomba-lomba berburu daging.
Yang biasanya supermarket itu mereka tidak terlalu banyak menyediakan stok daging, jelalahnya ketika lebaran tiba H-3, H-2, semua mau supermarket menyiapkan daging yang sudah dibekukan. Kemudian ada juga orang-orang pasar-pasar tradisional yang memotong sapi dan segala macam untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga peningkatan penawaran meningkat, tetapi di dalam waktu yang mepet. Waktu hitungannya hitungan hari, bahkan hitungan jam dan sebagainya. Sehingga hari ini yang dijual mahal, kenapa? Karena momennya. Momen yang spesial, momen yang setahun sekali yang selalu kita rayakan ya, setahun sekali ini adalah momen di mana orang-orang berlomba-lomba itu untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Bahkan yang terjadi di musim lebaran, pada saat lebaran pun ya, teman-teman sudah mendapatkan berbagai macam THR ya, ada THR yang teman-teman sudah dapatkan ya, sehingga gaji ke-13 ini dianggap pengeluarannya akan dihabiskan di lebaran itu. Emang lebaran itu bukan berarti ibaratnya dana kita sedikit, bahkan di bulan Ramadan saja, dana kita pasti lebih membengkak ya dibandingkan dengan dana yang lainnya. Kenapa saya katakan membengkak? Karena di situ ada perbedaan-perbedaan ya, yang namanya pendanaan atau apapun di situ, itu selalu yang namanya kebutuhan akan keuangan, kebutuhan akan bersilaturahim, itu dengan sendirinya itu pasti meningkat dengan sendirinya. Yang mahal itu momennya. Pak, kalau gitu saya biar tiketnya lebih murah nanti aja Pak. Saya nanti kesananya nanti setelah lebaran gitu, lebih murah, pasti lebih murah. Akan turun kembali, akan normal kembali. Makanya saat-saat inilah pemerintah dalam hal ini pun harus bisa yang namanya memberikan standar harga maksimum, atau mungkin kebijakan di berbicara makro, nanti kebijakan di makro itu pemerintah punya yang namanya penyeimbang harga. Maka dengan sendirinya pemerintah, jika pemerintah itu ini dia akan membuat harga daging maksimum berapa. Nah, itu akan membuat. Itu kebijakan makronya, tidak berbicara mikro. Nah, kalau berbicara mikro, ini masing-masing dari pedagang, masing-masing dari supplier atau supermarket dan segala macam, mereka akan sama. Gitu. Bahkan cenderung harga yang cenderung sama itu yang tidak terlalu meningkat signifikan itu paling supermarket ya. Nah kalau supermarket mereka sudah punya standar harga sendiri. Yang bermasalah adalah kalau Anda beli daging di pasar tradisional, yang mereka itu tergantung dari perkumpulan pasar tersebut, mereka akan bersepakat tuh membuat harga maksimum berapa, minimum berapa dengan sendirinya. Sehingga ketika misalnya ini pemerintah tidak ikut andil, tidak ikut campur di dalam hal ini, maka akan ada kecenderungan harga naik tinggi dengan kenaikan yang signifikan di situ. Secara otomatis ya, harga permintaan selama lebaran ini pasti akan cenderung naik karena adanya berbagai macam permintaan barang ataupun jasa yang terjadi secara tiba-tiba dan besar-besaran gitu. Bahkan kenapa dikatakan tiba-tiba? Karena ketika waktu bersamaan, sementara kendaraan mudik atau perahu yang buat mudik atau pesawat yang buat mudik ini semua orang butuh di hari yang sama, tetapi akan menjadi langka karena banyak permintaan, tetapi armadanya sedikit, mau tidak mau mereka menaikkan harga dengan sesuka mereka, gitu. Karena kenapa? Setahun sekali Pak, jarang-jarang Pak seperti itu. Bahkan bisa naik berlipat-lipat, bahkan bisa naik jadi 3 kali lipat dibandingkan dengan harga yang semulanya. Nah biasanya seorang kita yang mayoritas kita masih bekerja sebagai karyawan, kita masih terikat dengan ikatan kerja, terikat dengan waktu libur dan segala macam, biasa ini yang akan jadi bumerang ya ketika kita mudik ya untuk kita selaku yang masih bekerja. Beda halnya kalau mereka yang owner perusahaan, mereka cenderung mudiknya mereka nanti bisa sebelum mereka lebaran atau mungkin mereka setelah lebaran, orang-orang sudah harus balik ya, mereka baru mudik gitu. Sehingga mereka punya waktu yang santai, punya waktu yang rileks dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan waktu mereka itu yang mahal harganya. Kalau kita mayoritas seorang pekerja, waktu kita serba terbatas ya, karena waktu kita diatur dengan undang-undang, waktu kita diatur dengan ikatan kerja di perusahaan dan segala macam, sehingga cutinya bersamaan.
Dengan cutinya bersamaan, yang alhasil dari kita akan mengalami yang namanya berbagai macam kesulitan yang ada, akan mengalami berbagai macam mengatur waktu dengan tingkat harga yang tinggi dan segala macam. Itu yang risiko yang ada yang terjadi saat ini. Kemudian apa lagi? Ada kenaikan permintaan juga yang mengakibatkan peningkatan harga karena penjual cenderung menaikkan harga dengan sendirinya ya, karena dia melihat dan memanfaatkan situasi. Dan dia juga bisa menanggapi bahwa yang namanya kenaikan harga produksi ya atau harga distribusi yang mungkin terjadinya terlihat mahal di situ. Ini adalah contoh ya dari prinsip dasar ekonomi ya, baik itu permintaan dan penawaran. Permintaan ada pada kita selaku konsumen ya, penawaran itu ada di produsen, dalam hal ini penjual. Kalau si produsen ini mereka mau, silahkan mereka bisa. Tapi kalau nggak mau gimana? Nggak bisa mereka di sini. Ini adalah prinsip ya dari permintaan dan penawaran, yang dimana kecenderungan permintaan ini naik ya, maka penawaran tidak dapat menyesuaikan dengan cepat sehingga mereka memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Akhirnya mereka menaikkan harganya sesuai dengan kesepakatan dari para pedagang yang ada di situ. Ini yang jadi permasalahan di kita ke depannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi saat ini di kegiatan lebaran ini, ya kita harus siap-siap uang gitu. Makanya ketika kita sudah ini berat ya, ketika kita ini maka harus punya tabungan. Tabungannya kalau bisa dalam bentuk logam mulia atau emas ya, atau deposito yang teman-teman ini kan setiap bulan tidak nabung dalam bentuk uang. Karena kalau nabung dalam bentuk uang resikonya adalah ketika kita butuh darurat pasti akan terambil dengan sendirinya. Itulah prinsipnya uang. Bahkan sama halnya orang-orang pembisnis, orang-orang kaya itu biasanya mereka tidak memegang uang cash. Bahkan uang-uang mereka cenderung mereka dapat uang hari ini, kemudian 2 hari, 3 hari ke depan langsung mereka putar kembali uangnya untuk pembesaran bisnis mereka. Makanya uang itu cenderung lebih cepat habis dibandingkan dengan kita mengalokasikan, berinvestasikan ke apa agar harga tetap terus naik dan terus tinggi, sehingga ketika kita butuh kita jual kembali maka peningkatannya akan berlipat-lipat, terjadi yang namanya peningkatan dengan sendirinya. Seperti itu Mas. Monggo, ada lagi? Ya baik Pak, terima kasih penjelasannya. Monggo. Baik, kalau tidak ada kita absen dulu ya untuk di sesi 1 ya. Absen dulu. Tolong bersuara ya. Terus teman-teman yang tidak hadir ada di grup tolong diinformasikan ya. Karena ketika saya screen ini berarti teman-teman juga saya tidak bisa melihat teman-teman. Baik, di sesi yang mikro. Mikro di Sabtu ya. Naila Latifa Zahra ada? Hadir, Pak. Era Setianingsih? Hadir, Pak. Seli Mutia Nurifani? Hadir, Pak. Hanuna Salsabila? Hadir, Pak. Stefani Anastasia? Ada Stefani? Ada Pak. Ada? Iko Ada. Dwi Maharini? Ada Pak, ada. Mbak Iko ada, laptopnya gangguan katanya. Oke. Dewi Asti? Hadir, Pak. Hadir. Ada yang belum terabsen? Terus Saya Pak, Muhammad di depan.
Itu ada kelas yang kedua. Ada kelas kedua di Sabtu ini. Saeutik teu? Oh, cerat. Kenapa? Lah hoream dicek tanda tangan. Nih, Muhammad Hidayat ada. Hadir, Pak. Yuda Pratama. Yuda nggak ada? Ada nggak Yuda Pratama? Yuda hadir, Pak. Hadir, oke. Kemudian Haryanto ada. Hadir Pak. Sapitri Aliani. Hadir, Pak. Yus Liandi Muhajirin Fahrizal. Hadir, Pak. Teti Nopianti. Hadir. Andini Meliana Sari. Hadir, Pak. Muhammad Irfan. Baik, hadir, Pak. Ada yang belum hadir? Ada yang belum saya absen? Saya Pak, Sulaiman Pak. Sulaiman sudah ngisi itu belum? Ngisi FRS belum? Sudah Pak, ngisi. Cuma belum ada absennya Pak. Belum divalidasi sepertinya, Pak. Iya. Coba sinkron dulu ya. Yang mikro. Saya Pak, absen Pak. Kenapa? Saya absen Pak, belum Pak. Sebentar. Kalau itunya sudah diinikan sama ininya mungkin bisa ya, tapi udah diikat belum ya? Kalau sudah disinkron biasanya masuk sekitar itu. Mau tes lagi? Ke bawah, tes lagi. Ke bawah. Sambil saya sinkron. Kita saya Raikal. Oh, beda. Di depan. Mas Asep itu Belum ada, berarti belum mengisi FRS-nya ya? Atau belum divalidasi? Oke, gini aja yang hadir di sesi kedua ini yang memang belum ada namanya di Edlink ya. Jadi nanti teman-teman bisa note di grup ya, bisa note di grup yang untuk absensi di pertemuan hari ini. Silakan di WhatsApp aja ya. Karena nanti berkomunikasi dengan yang lainnya ya. Baik Pak, makasih Pak. Solusinya bagaimana Pak? Solusinya itu nanti lapor ke akademik yang di sana untuk ngisi FRS-nya ya. Nah setelah nanti ngisi FRS-nya nanti divalidasi sama tim akademik ya. Kalau di kampus C1 atau C2 silakan hubungi akademiknya ya. Kalau nggak salah Bu Yana atau Pak Yudi ya di sana ya. Hubungi nanti dimasukkan ke absen nanti biar bisa di pertemuan berikutnya sudah ada di Edlink gitu ya. Tapi nggak apa-apa untuk hari ini tidak ada masih saya hitung hadir nanti saya edit absennya. Nah teman-teman tinggal nanti di grup yang mikro hari ini ya. Di grup yang mikro hari ini teman-teman silahkan di ini aja di note ya yang hadirnya nih. Saya buatkan listnya ya, list kehadiran yang hari ini. Yang tidak hadir ya, nanti sesi kedua dan sesi ketiga ya. Di tanggal 30 Maret 2024. Sabtu 20.
Dari teman-teman silahkan list namanya yang saya rasa yang itu aja ya, yang tidak ada aja nggak apa-apa. Yang sudah ada kan sudah record di sini ya. Tapi kalau teman-teman mau ngisi dua-duanya mah enggak lah, nggak apa-apa, silahkan. Persilahkan. Gitu? Ada pertanyaan? Pak, maaf saya absen tadi nggak sempet. Yang mana? Absen apa? Stefani, Pak. Akuntansi. Enggak, coba lihat dulu ada nggak ya di ini. Jadi kalau belum ada hubungin pihak akademik ya di kampus C1 C2 ya. Nggak ada. Stefani Anastasia ini. Iya, Pak, yang itu. Udah ya, sudah saya buat hadir. Terima kasih, Pak. Iya, ada lagi yang mau konfirmasi silakan. Sebelum saya save ya untuk absensi di sesi yang kedua. Oke, kalau tidak ada, izin kita lanjut aja ya, biar nanti kita cepat ya. Jadi nanti mudah-mudahan materi sudah saya sampaikan semua. Jadi nanti teman-teman tinggal ini aja, gitu ya, tinggal gabung ke yang lain. Karena saya juga ini ada 2 agenda, sama juga ada pelatihan juga ya dari kampus Universitas Terbuka. Ada pertanyaan lagi ya? Sebelum saya mulai di ini materi berikutnya. Ada? Silakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada, saya stop recording dulu yang ini ya. Nanti saya record kembali untuk di sesi yang keduanya sebentar. Gak usah keluar, di sini aja nggak apa-apa.